Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program insan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Banten, Haji Badrus Salam mengatakan Kampung Moderasi Beragama yang diluncurkan Kamis 20 Juli di daerah ini dapat menciptakan kebersamaan dan kegotong royongan masyarakat. Kehidupan mereka sangat damai, kondusif, saling menghormati dan menghargai. Kata Badrus Salam saat meninjau Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Lebak. Kemenak Lebak katanya mengapresiasi Kampung Moderasi Beragama yang berada di Kelurahan MC Rangkas Bitung Barat, Desa Lewidamar, Dah Desa Maja, Kabupaten Lebak. Apakah proyek moderasi beragama menjadi solusi? Apakah moderasi proyek global ini bertujuan untuk menyerang Islam? Nah, apakah ada yang namanya Islam moderat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustaz M. Taufik, NT Pengasuh Majelis Taklim Darul Hikmah. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Ya, kayak masih kemarau di sini. iya. Kayaknya lagi malam di sana Ustaz ya. Baik, Ustaz Taufik. Bulan Juli lalu Kemenak meluncurkan program 1000 Kampung Moderasi Beragama Selamat atau sore. KMB, ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Dikabarkan program KMB merupakan komitmen empiris Kementerian Agama bersama pemerintah daerah untuk mewujudkan moderasi beragama. Apakah ini program yang membawa kebaikan bagi umat, Ustadz? Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Program Kampung Moderasi Beragama, kalau kita lihat tujuannya terlihat bagus ya, yakni membuat masyarakat yang harmonis, ya, toleran, terlihat seperti ideal. Tinggal masalahnya yang dimaksud dengan moderat itu seperti apa. Nah, ini yang kadang track record yang terjadi sebelumnya ini justru meruncingkan perbedaan. Sebagian kalangan mudah untuk menuding orang yang tidak sepaham, padahal kadang hanya dalam masalah furu' ya, ikhtilaf biasa itu mudah untuk mencap yang lain radikal, intoleran dan sebagainya. Jadi standarnya ini yang penting. Ya contoh kayak misalnya ada tes wawasan kebangsaan di satu lembaga yang salah satu pesertanya itu ditanya mau tidak melepas kerudungnya. Kalau tidak mau dianggap intoleran. Nah ini kan di masyarakat ini perlu diberi pahaman. Yang dimaksud toleran atau tidak itu apa? Ada yang kemudian Natalan dengan sholawatan kepada Nabi itu digabung dalam satu acara. Apakah moderasi itu arahnya ke situ? Bahkan dalam acara awal-awal peluncuran moderasi beragama, yang berbicara di situ adalah artis yang tidak menutup aurat, ya, sebagian belahan dadanya kelihatan. Sehingga kalau itu yang jadi standar toleran, moderat dan sebagainya, maka ini kebablasan, mestinya tidak seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana catatan Ustadz terkait program pengembangan moderasi beragama atau sikap beragama secara moderat yang diusung pemerintah saat ini? Apa tujuan sebenarnya dari proyek moderasi beragama Ustadz?
Tafadhol. Nggih, sebagaimana yang di awal saya katakan, secara normatif apa yang tertulis ya itu sekilas kalau dibaca ya inginnya merukunkan, mengharmonisasi. Tapi bisa kita lihat realitas di lapangan. Siapa-siapa standar ini moderat apa enggak itu yang jadi masalah. Orang ingin berpegang teguh kepada agamanya dianggap radikal. Nanti masalah sesajen kadang itu dianggap berbeda pendapat tidak bisa nerima. Sementara dalam dakwah Islam kayak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sendiri itu mengkritik adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam. Seperti misalnya membuang pasilih dan seterusnya itu. Kiai Misbah Zainul Mustafa juga mengkritik adat-adat yang enggak sesuai dengan Islam. Di dalam kitab beliau Al-Iqlil fi Ma'anit Tanzil. Nah, sekarang ini ketika ada yang adat ya, yang kemudian itu tidak sesuai dengan Islam, ada yang menyuarakan saja itu bisa dituduh intoleran. Kalau seperti ini yang terjadi, maka proyek moderasi ini hakikatnya justru menghalangi dakwah untuk menyuarakan Islam dari sumber Islam itu sendiri. Jadi realitas di lapangan bicara moderasi ini banyak merujuk kalau kita lihat agak cocok dengan apa yang dirancang oleh Rand Corporation ya think tanknya Amerika Serikat dahulu dalam memandang mana yang radikal mana yang moderat. Baik Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz terkait kebijakan moderasi beragama dalam perspektif politik global maupun perspektif politik lokal Indonesia, Ustadz? Isu-isu yang diangkat itu ya sama bagaimana yang diangkat oleh Rand Corporation yang didanai oleh Smith Foundation itu. Di bukunya tahun 2003 judulnya Civil Democratic Islam Partner Resource and Strategies, dirancang umat itu untuk dipecah menjadi 4. Satu radikal fundamentalis, satu radikal sekularis, kemudian modernis dan tradisionalis. Strateginya apa? Strategi yang digunakan adalah diarahkan semua elemen itu untuk memusuhi yang mereka namakan dengan radikal fundamentalis. Dan ini yang terjadi. Apa ciri radikal fundamentalis? Di buku itu disebut, ya diantaranya adalah kalau menginginkan orang yang berpandangan bahwasanya penerapan hukum syariah secara full itu akan membentuk masyarakat yang baik dan adil. Orang berpandangan begitu itu radikal fundamentalis. Ciri lainnya menganggap menutup aurat, pakai kerudung, jilbab itu adalah kewajiban bagi muslimah. Itu ciri radikal fundamentalis. Sehingga ketika ada seorang calon pegawai yang di lembaga di negeri ini ditanya, ya, apakah bersedia melepas jilbab atau kerudungnya? Kalau tidak bersedia dianggap intoleran. Maka ini yang terjadi sebetulnya ya secara teori tidak disebut tetapi fakta di lapangan arahan yang dilakukan itu adalah arahannya lembaga di Amerika Serikat, think tanknya Amerika Serikat itu. 2003 dibikin bukunya, 2007 terbit lagi judulnya Building Moderate Muslim Network. Isinya kurang lebih ya Allah begitu. Masya Allah. Nah, selanjutnya Ustaz, para propagandis anti-Islam itu sering membuat opini yang fiktif seolah-olah penerapan syariat Islam itu adalah sebuah ancaman. Lantas kemudian umat Islam dituding intoleran sehingga mengharuskan adanya moderasi beragama. Nah, bagaimana menjawab tudingan tersebut, Ustaz? Oke, yang
Tadi saya katakan apa yang terjadi di politik lokal ini tidak lepas dari apa yang terjadi di politik global. Dimulai sebetulnya tahun 1991 istilah-istilah fundamentalisme ini, yakni tahun ketika Soviet runtuh sehingga Barat itu menganggap musuhnya itu tinggal Islam. Apalagi ditambah dengan ada geliat kebangkitan Islam di negeri-negeri di Asia Tengah, bekas-bekas Soviet. Mereka muncul kaum muslimin dan menginginkan agar mereka diterapkan aturan-aturan Islam di tengah-tengah mereka. Karena itu ini dianggap berbahaya. Ketika Islam kembali berjaya, mereka tahu bagaimana kedikjayaan kaum muslimin yang hidup dengan aturan hukum-hukum Allah Ta'ala. Ini yang mereka coba halangi. Tahun 96, ya, 5 tahun setelahnya itu muncul namanya Pakta Shanghai. Ini mulai terorganisir ini untuk menghalangi geliat apa yang mereka sebut fundamentalisme Islam. Kemudian 2003 itu muncul ya buku tadi yang dibiayai oleh Smith Foundation. 2007 juga sama. Jadi ini bagian dari politik global dan itu dananya besar. Tidak hanya di Indonesia, di negeri-negeri kaum muslimin yang lain sama. Tidak bisa disebut penerapan syariah Islam itu adalah sebuah ancaman. Justru sebaliknya, penerapan syariah itu adalah sebuah solusi atau jawaban. Kita lihat bagaimana kerusakan yang terjadi sekarang itu bukan karena diterapkannya hukum syariah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kalau kita mau percaya kepada beliau, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Selama para pemimpin mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan mereka itu memilih-milih dari apa yang Allah turunkan, yakni dipilih sesuai hawa nafsu, yang tidak sesuai ditinggalkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan jadikan senantiasa ada bencana di tengah-tengah mereka. Kalau bencana alam mungkin wajar, karena pada masa khalifah, pada masa khalifah Rashidah itu juga terjadi bencana alam, pada masa Rasul juga ada. Tetapi yang terjadi sekarang ini lebih dari itu. Bencana agama, bencana kemanusiaan, orang-orang kehilangan kesehatan jiwanya. Sepertiga remaja di Indonesia menderita gangguan kejiwaan. Ini problem. Nah, terakhir ini Ustaz, benarkah Islam moderat itu ada? Bagaimana seharusnya sikap umat Islam terhadap ide moderasi agama dalam semua bentuknya? Ya tergantung memaknai makna moderat itu apa. Ketika moderat itu dimaknai sebagaimana yang dirancang oleh Rand Corporation atau sebagaimana yang didengung-dengungkan sekarang ini, ya, Natalan dengan sholawatan, ya, ada sesajen dengan macam-macam begitu, maka itu ya tidak benar. Apalagi didalili dengan ayat misalnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasaton, dimaknai umat moderat. Maka ini penafsiran yang jauh kalau moderatnya dimaknai begitu. Wasaton itu di dalam tafsir maknanya adalah pertama adil dan pilihan. Umat terbaik, ya, kuntum khaira ummah. Umat terbaik. Karena apa? Karena menjalankan Islam. Kitabnya kitab terbaik, nabinya terbaik, maka umat yang mengikuti nabinya menjalankan kitab terbaik itu menjadi umat terbaik.
Ini makna ummatan wasaton, adil dan pilihan. Ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi, juga Imam Ar-Razi, juga tafsir Departemen Agama itu sendiri. Kemudian yang agak dekat mungkin dengan orang mau memelintir ke arah moderat dalam makna yang dimaksud itu pakai tafsirnya Imam At-Tabari. Kata beliau, makna wasat itu adalah al-juz'ul ladzi huwa baina tarafain. Bagian yang ada di tepi, di antara dua tepi. Nah, ini kemudian diarahkan, oh ini berarti moderat, pertengahan. Tapi jangan lupa bahwasanya Imam At-Tabari memberikan penjelasan yang beliau maksud pertengahan itu bagaimana. Kata beliau, ya, li tawassutihim fid din falahum ahlu ghuluwin fi. Karena sifat tawassut, ya, pertengahannya mereka di dalam beragama tidak ghulu, ya, ekstrim, ya, ghuluwan nasoro, yakni ekstrimnya Nasrani yang mereka melakukan menganggap Isa sebagai anak Tuhan, ya. Walahum ahlu taksirin fi. Tidak pula umat Islam itu orang yang melakukan taksir, ya, mengurangi, menggampangkan, sebagaimana taksirul Yahud alladzina baddalu kitaballah, ya, orang-orang Yahudi yang mengganti kitab Allah. Jadi makna wasat, ummatan wasaton, mau dimaknai apapun, di pertengahan atau di terbaik dan pilihan, semuanya mengarah ke satu makna, yakni ajaran Islam itulah yang merupakan ajaran pertengahan, ndak ke kiri, ndak ke kanan, ndak ke arah Yahudi, ndak ke arah Nasrani. Sehingga siapa yang menetapi ajaran Islam, maka dia akan menjadi umat pertengahan, umatan wasaton. Tapi yang melipir ke arah ekstrim, ke arah Yahudi atau ke Nasrani, maka dia keluar dari status sebagai umatan wasaton. Ajarannya itulah yang ajaran wasat itu. Terus bagaimana sikapnya? Ya mestinya kita ketika tahu ini ajaran terbaik, sebagaimana sikap Sayyidina Umar ketika beliau mengatakan, inna kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Sesungguhnya kita dulu ini adalah umat yang hina. Allah kemudian muliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izzah bi ghairi ma a'azzanallah adzallanallah. Bagaimanapun kita mencari kemuliaan dengan selain konsep yang telah Allah jadikan kita mulia, mencari kemuliaan tapi tidak mau pakai Islam, adzallanallah, Allah akan hinakan kita. Lihatlah realitas yang ada di negeri kita, termasuk juga di negeri yang jadi kiblatnya moderasi, yakni Amerika. Apa yang bisa dibanggakan dari sana? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Taufik atas pemaparannya. Semoga Ustadz sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ikhlas, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.